Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody and how are you today? Oke, bertemu lagi dengan Pak Mamat. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris ya, dengan materi baru yaitu directions and location ya. Arah dan lokasi ya. Tujuannya apa kita belajar ini? Ya, supaya nanti kita bisa menemukan atau menentukan arah, menentukan lokasi atau tempat tertentu ya. Kita bisa membantu seseorang untuk mencari atau memberitahu lokasi tempat tertentu atau posisi benda tertentu ya. Kita mulai. Nah, pertama kita bisa dilihat di sini ada gambar arah mata angin ya. Kita pelajari dulu yang pertama adalah ini. Arah mata angin ada timur sampai timur laut ya, timur, tenggara, selatan, seterusnya ya. Nah, di sini anak-anak nanti tidak perlu menghafal semuanya ya. Artinya hanya ada beberapa yang dihafalkan, wajib dihafalkan sebagai patokan atau dasar. Apa sajakah itu? Nah, ada 4 ini yaitu timur, selatan, barat, dan utara ya. Timur itu east, selatan itu south, barat itu west, dan utara itu north ya. 4 saja yang dihafalkan ya. Mengapa ya, ini nanti penjelasannya. Nah, di sini bisa dilihat ya, antara selatan dan timur, selatan dan timur ada tenggara. Tenggara ini apa ya? Misalnya suatu ketika lupa, anak-anak lupa, tenggara itu apa ya? Bahasa Inggrisnya ya. Tenggara ini mudah aja. Perpaduan ya antara selatan dan timur ya. Perpaduan atau penggabungan antara selatan dan timur. Selatan tadi apa? Selatan itu south. Timur apa? Timur itu east. Maka tenggara penggabungan antara keduanya, sehingga tenggara adalah south east ya. Mudah ya, south east penggabungan antara selatan dan timur ya. Misal di sini ada timur laut ya. Timur laut juga sama. Ini perpaduan atau penggabungan antara utara dan timur ya, antara utara dan timur. Utara tadi apa? Utara adalah north, timur adalah east, sehingga timur laut adalah northeast. Ya, di sini lengkap bisa dibaca timur east, tenggara southeast, selatan south, kemudian barat dia southwest ya, dan sebagainya bisa dibaca. Nah, ini lengkapnya ya, ada panah-panahnya juga. Lengkap dari timur sampai timur laut ya, bisa dipahami nggih sampai sini. Oke, hanya hafalkan 4 saja. Kalau misalkan lupa tenggara, barat daya, barat laut lupa, nanti tinggal mengingat yang 4 tadi ya, penggabungan antara 2 arah itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga tidak kalah penting ketika mungkin anak-anak sedang memberitahu jalan kepada seseorang ya. Misalkan ada yang bertanya, rumahnya Pak Bambang di mana ya? Ya, misalnya di jalan ada orang bertanya seperti itu ya. Misalnya anak menjelaskan, kalian menjelaskan rumah Pak Bambang itu dari sini maju terus, jalan terus ya, lurus, kemudian ada pertigaan belok kiri. Di sana misalnya ada Indomaret, rumah Pak Bambang sebelah Indomaret ya, misalnya seperti itu, menjelaskan seperti itu ya. Nanti contohnya kita baca terlebih dahulu ya. Yang pertama ada street, jalan, traffic light, lampu lalu lintas, beside, di sebelah, T-junction, pertigaan, crossroad, perempatan, turn right, belok kanan, turn left, belok kiri, in front of, di depan, between, di antara, across from, berseberangan dengan,
go straight, jalan terus. Ya, misalnya tadi ya contohnya rumah Pak Bambang ya. Misalnya rumah Pak Bambang, jalan terus lurus, go straight, and then ketemu pertigaan. There is a T-junction ya, T-junction, kemudian belok kiri, turn left ya, belok kiri. There is an Indomaret ya, ada Indomaret. Kemudian rumah Pak Bambang ada di sebelah ya. The house of Mr. Bambang is beside Indomaret ya, bisa menjelaskan seperti itu ya. Itu contohnya. Oke, selanjutnya. Nah, selain itu, ketika di jalan kalian juga seringkali menemukan bentuk larangan seperti ini ya. Gambar kemudian plang seperti itu. Misalnya ada ini beberapa gambar ini. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini. Yang pertama, ada gambar ini ya, sering ya melihat gambar ini ya, ini adalah don't enter. Dilarang masuk, jangan masuk. Nah, kemudian ada gambar P dicoret ya. Coret itu tidak boleh parkir. Don't park here. Jangan parkir di sini, dilarang parkir di sini. Kemudian ada lagi don't turn around. Jangan berbalik. Tidak boleh berbalik ya, dilarang berbalik. Kemudian don't turn right. Dilarang belok kanan. Kemudian don't turn left, dilarang belok kiri. Kemudian ada tanda S dicoret, berarti dilarang berhenti. Don't stop here. Nah, bisa pahami nggih? Sering ya melihat tanda-tanda seperti ini di jalan. Oke. Nah, selanjutnya selain itu ya kita harus tahu posisi benda ya. Misalnya posisi benda tertentu itu ada di mana? Di atas, di samping, di belakang, atau di depan. Ya, misal seperti itu ya. Contohnya. Sebelum contoh ini bisa dilihat dulu gambarnya ya. Yang pertama, on, di atas ya, bisa dilihat gambarnya juga di atas. Beside, di samping. Di samping ya. Behind, di belakang. In front of, di depan ya. Misalnya contohnya adalah ini. Where is the book ya. Di mana buku itu? The book is on the table. Buku itu ada di atas meja. On the table, di atas meja. Nah, misalnya seperti itu ya dalam penggunaannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh aja. Nah, di sini ada contoh. Nah, tadi kan dari awal Pak Ahmad menyampaikan belajar direction and location bisa untuk mencari tahu lokasi tertentu atau menemukan lokasi ya. Nah, di sini ada contohnya. Where is the school ya? Di mana sekolah itu ya? Bisa dilihat di sini ada denah ya. School ya, dilihat schoolnya ada di sini ya, school ada di sini. Where is the school ya. Kita bisa melihat misalnya di sampingnya ada post office ya, bisa melihat gampang, mudah saja ya. Where is the school, kita bisa menjawab the school is beside post office ya. Benar ya, sekolah berada di samping kantor pos. Nah, ini kan di samping kantor pos ya sekolah ya. Nah, the school is beside the post office. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, contoh yang kedua. The bookstore is the market ya. The bookstore ya, itu berada di mananya pasar ya. Bisa dilihat bookstore ada di sini dan market ada di sini ya, berarti berseberangan ya. The bookstore is across from the market ya. Toko buku berada di seberang pasar ya, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini jalan, market ada di sini, pasar, dan bookstore ada di
seberangnya ya. Sampai sini bisa dipahami nggih? Oke, sekarang untuk tugas ya silahkan anak-anak buka LKS-nya. Silahkan mengerjakan halaman 23 itu tas 1 dan tas 2, dan kemudian dilanjut halaman 24 sampai 25 itu juga tas 1 dan tas 2. Ya, mungkin cukup itu dulu pembelajaran kali ini, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.